Ada satu kalimat yang sering kita dengar. Tuhan tidak butuh dibela. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi sebagian orang, terutama yang merasa sedang berjihad, itu terdengar seperti penghinaan. Lalu mereka bertanya, kalau kami tidak membela, siapa lagi? Sebuah pertanyaan yang sebenarnya menyimpan kesombongan besar, bahwa mereka merasa Tuhan perlu perlindungan dari manusia. Dalam buku God is Not Great menulis, agama bukan lagi hasil wahyu suci, tapi ekspresi sosial dan politik manusia. Setiap tahun, ribuan orang dibunuh atas nama Tuhan, padahal para pembunuh itu tidak pernah mendengar suara Tuhan, tidak pernah menerima mandat ilahiyah. Yang mereka dengar hanya bisikan pemuka agama yang sudah bercampur hasrat politik. Mimbar suci tidak lagi membisikkan kasih sayang. Mimbar itu kini menjadi megafon kemarahan. Ulama tidak lagi menjadi penenang hati, tapi mereka menjadi komentator dosa. Buku Islam Tuhan, Islam manusia, mengingatkan bahwa agama sejatinya adalah jembatan menuju cinta dan rahmat. Tapi hari ini, agama adalah benteng. Yang di luar dianggap musuh, yang berbeda dianggap kafir, yang tidak sejalan dianggap pengkhianat akidah. Dan di dalam benteng itu, mereka bersorak, kami adalah pembela Tuhan. Dalam The Battle for God, dijelaskan bagaimana fundamentalisme lahir dari ketakutan, bukan dari keimanan. Semakin takut seseorang pada modernitas, semakin keras ia memeluk literalitas agama. Orang yang merasa membela Tuhan sejatinya sedang menyembunyikan rasa takut dan frustasi. Mereka merasa tergusur, terancam, dan tak relevan. Maka Tuhan dijadikan alat legitimasi. Apa yang dulu dilakukan atas nama raja, kini dilakukan atas nama Tuhan. Bedanya, raja bisa digugat, sedangkan Tuhan, siapa yang bisa menggugat Tuhan? Mereka mengutuk maksiat, tapi diam-diam menikmati konten yang sama. Mereka mengecam kekufuran, tapi lupa berwelas asih dengan tetangga. Mereka menuduh orang lain liberal, padahal pikiran mereka sendiri kaku, seperti kitab berdebu yang tak pernah dia baca. Tuhan bukan lagi tujuan, tapi tameng, sebagai dinding pelindung dari ketidakmampuan mereka memahami zaman. Dalam buku Religious Literacy, dikatakan bahwa kekacauan beragama hari ini terjadi karena kita kehilangan kemampuan memahami esensi ajaran agama itu sendiri. Dakwah sekarang ini bukan untuk menyentuh hati, melainkan untuk menambah pengikut. Bukan untuk menyampaikan hikmah, melainkan untuk mencari sponsor. Apa bedanya ini dengan industri hiburan? Tuhan dijual, surga ditawarkan sebagai hadiah, neraka dipakai untuk menakut-nakuti orang awam yang tidak tahu apa-apa. Jangan terlalu percaya bahwa kamu sedang membela Tuhan kalau masih tega menyakiti sesama. Jangan merasa sedang menjaga syariat jika mulutmu sudah tidak mampu berkata santun. Kita bukan utusan, kita bukan nabi, kita hanyalah manusia. Dan manusia tidak selayaknya bertindak seperti penjaga surga. Tuhan tidak akan pernah memerintahkan pembantaian. Tuhan tidak akan pernah merestui kesombongan. Jika Tuhan benar-benar ingin dibela, Ia pasti berkata, belalah aku dengan kasih sayang, bukan dengan darah. Buktikan cintamu dengan kebaikan, bukan dengan kerusuhan. Tuhan tidak pernah meminta dibela. Ia hanya meminta kita untuk berlaku baik. Tuhan tidak butuh pasukan. Ia hanya ingin kita adil dan berbelas kasih. Jika kamu benar-benar mencintai Tuhan, tak perlu teriak, tak perlu bendera, tak perlu senjata. Cukup satu hal, jadilah manusia yang jujur dan penuh cinta. Karena yang membuat dunia rusak bukan mereka yang tidak percaya Tuhan, melainkan mereka yang mengaku mencintainya tapi menebar kebencian atas namanya. Sebab Tuhan tidak butuh dibela.